Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Mula-Mula. Kita kembali di doa pagi. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Saatnya kami datang di hadirat-Mu. Kami mau memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, mari kita nyanyikan pujian kita. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita ulang dari awal lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa. Sampaikan setiap beban, setiap pergumulan Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Bapa. Ini setiap kami menyatukan setiap hati kami Bapa untuk menyembah Engkau lebih lagi. Sebab Engkau besar Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyikan pujian kita ini. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama katakan. Besar setiamu, Nyata di sepanjang hidup kami. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan setiap rencanamu dalam hidup kami. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari dengan segenap hati katakan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup kami. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan setiap rencanamu dalam hidup lukiskan kami. indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, setelah melewati Jumat Agung, lalu Yesus mati di kayu salib, dan di hari Sabtunya semua orang bingung bagaimana selanjutnya. Semua orang menghadapi ujian ketika itu. Tapi tibalah kemudian di hari Minggunya itu kebangkitan sesuai dengan nubuatan yang dinubuatkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebenaran yang kami dengar. Sebab itulah yang kami butuhkan bagi jiwa dan roh kami, agar hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Minggu itulah hari ketiga di mana Tuhan Yesus bangkit. Saudara. Dan itu bukan mitos, bukan dongeng, bukan dicuri oleh para muridnya seperti yang dihembuskan oleh pihak Romawi. Ya, fakta sejarah mencatat Yesus bangkit. Nah, inilah tanda bahwa kemenangan atas maut sudah dicapai. Ya. Jadi kebangkitan itu membuktikan bahwa maut itu tidak berdaya lagi. Sedangkan kita tahu zaman sekarang semua orang, kaya miskin, tua muda, semuanya pasti pernah suatu hari akan mengalami kematian, berhadapan dengan maut. Ya. Tetapi puji Tuhan, karena ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus, maka manusia yang percaya kepadanya suatu hari akan hidup meskipun sudah mati. Inilah arti daripada kebangkitan, artinya hidup lagi. Bukan rohnya yang hidup, tapi hidup lagi seperti Tuhan Yesus hidup lagi. Ya. Jadi Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi sudah diselesaikan. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah, kalau kita teruskan, oleh satu orang juga seluruh dunia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi maut itu sebenarnya bukan rencana Tuhan pada mulanya. Maut adalah akibat dari dosa manusia. Jadi dosa itu seperti racun, nyebar, mematikan. Nah, manusia sendiri tidak bakalan bisa mengalahkan maut. Sebab teknologi tidak bisa menghentikan maut. Uang tidak bisa membeli hidup kekal. Kekuatan tidak bisa melawan kematian. Ya. Di Pengkhotbah pasal 8 ayat 8, di situ dikatakan, tidak seorang pun yang berkuasa menahan angin, tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Gak bisa, manusia gak bisa lawan. Semua manusia akan kalah melawan maut sampai Tuhan Yesus datang dan maut dikalahkan. Ya, ketika itu Yesus mati di kayu salib. Apa yang terjadi sebenarnya di balik itu? Yesus tubuhnya ada di kuburan, rohnya turun ke dalam Hades, ke dalam dunia orang mati. Untuk apa? Untuk mendeklarasikan kemenangannya dan membebaskan para tawanan perjanjian lama di sana. Orang-orang benar tentunya yang dibebaskan. Seperti contohnya Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain. Ya. Jadi di Ibrani pasal 2 ayat 14 dicatat, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis,
yang berkuasa atas maut. Tapi ingat saudara, Tuhan Yesus meskipun ia adalah anak Allah yang maha tinggi, tapi di Filipi 2 ayat 8 dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dengan ini kita punya catatan besar bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Ya, Yesus telah mengalahkan maut. Sehingga dampaknya kita pun suatu hari akan dibangkitkan seperti dia bangkit. Jadi kalau kita ada di hari Sabtu kita bingung kan, setelah Jumat Agung Yesus mati lalu bagaimana gitu. Ternyata salib bukan akhir. Di hari ketiga kubur itu kosong karena Tuhan Yesusnya bangkit. Ya, jadi akhirnya maut dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Ya, nah, dengan demikian kita harus merasakan bahwa misi Tuhan Yesus menebus kita itu luar biasa. Dahulu oleh satu orang semua mengalami dosa dan maut. Tapi sekarang oleh satu orang juru selamat semua mengenal kebenaran dan hidup kekal. Semua orang yang percaya tentunya. Ya. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 lengkapnya dibaca sendiri ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu, saudara. Jadi dengan demikian kita tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut mati. Ya, sebab Tuhan sudah membuktikannya. Makanya Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun sudah mati, ia akan hidup. Artinya ia akan dibangkitkan lagi. Jadi kematian bagi orang percaya bukanlah akhir. Bukan kekalahan. Itu pintu menuju kekekalan. Dan Tuhan Yesus sudah mendemonstrasikan bahwa pada hari ketiga ia bangkit. Nah, kita nanti akan dibangkitkan dengan roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus. Gitu, saudara. Ya, jadi menang terhadap maut itu jangan dimulainya nanti, mulai sekarang juga. Kalau kita memang mau menang terhadap maut, maka kita harus menang atas dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup dalam kuasa kebangkitannya. Di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, roh dia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Sehingga hidup kita tidak diperbudak oleh ketakutan lagi. Kita sekarang bebas karena kita mengerti suatu hari meskipun kita mati kita akan tetap hidup. Kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Ya. Jadi kalau kita masih hidup sekarang ini, jangan hidup dalam ketakutan. Kita sudah ditebus. Jangan hidup dalam dosa tentunya. Ya. Jadi meskipun suatu hari kita mati, kita akan bangkit. Sama seperti Tuhan Yesus dibangkit. Begitu, saudara. Ya, jadi dengan demikian maka Paskah itu adalah menyambut kemenangan atas maut, keselamatan umat manusia. Itulah sebab kalau Paskah Perjanjian Lama keluar dari Mesir, kalau Paskahnya kita sekarang yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, kita keluar dari maut, gitu, keluar dari kubangan dosa. Itulah Paskah, kemenangan untuk kita semua. Tetapi ingat, orang yang menang jangan kalah lagi. Artinya jangan hidup dalam dosa lagi. Cukup sampai di sini, jangan berdosa lagi, saudara. Kita sudah menang terhadap maut, jangan sampai kehilangan kemenangan itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur
karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami pun suatu hari akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua anggota gereja, pelayan Tuhan, dan semuanya Tuhan, yang benar-benar mengerti bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan, sehingga mati dan hidup bersama Tuhan, kelak dibangkitkan seperti Tuhan Yesus bangkit. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka, keluarga mereka juga, dan juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.